Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu part 12. Sekarang kita masuk part yang ke-13. Adapun pada part ke-12 kemarin kita tentang surat masal ditambah dengan foto. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, dan daftar gambar otomatis dalam sebuah makalah atau skripsi dan lain sebagainya. Baik, di sini saya punya contoh sebuah makalahnya. Saya taruh di picture di surat masa kemarin, ada namanya pariwisata. Kita buka. Ini dia contohnya. Makalahnya itu pembangunan database destinasi pariwisata Indonesia. Baik, ada abstrak, kemudian langsung pendahuluan. Dalam pendahuluan ada metodenya. Kemudian ada tahapan penelitian. Metode ini berarti subbabnya itu ini ya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Subbabnya perancangan model database. Itu ya. Nanti gambarnya ini dia. Nanti kita buat daftar otomatisnya, daftar isinya tapi ya. Sampai ke bawah. Oke. Nanti kita taruh daftar isinya itu setelah abstrak ini. Di sini ya, sebelum pendahuluan. Habis daftar isi nanti baru daftar tabel, kemudian baru daftar gambar. Nanti ada 3 page yang akan kita tambah: daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Baik, sebelum kita membuat daftar isi, terlebih dahulu di mana judul bab itu kita beri dia heading. Heading 1 untuk babnya, heading 2 untuk subbabnya, heading 3 untuk subbabnya. Tergantung nanti apa aja isi dari makalah kita. Contohnya di sini pendahuluan tuh bab heading 1 kita buat, subbabnya itu, kemudian metode itu bab heading 1 juga. Nanti hasil studi pustaka itu masuk heading 2. Heading 2 semuanya cuma sampai heading 2 mungkin ya. Kita lihat dulu. Rancangan database. Ya, cuman sampai heading 2. Baik, kita mulai dari yang abstrak. Abstrak ini kita buat heading 1. Kita blok. Klik heading 1 di menu home ya, pada bagian style. Sekarang posisinya normal. Kita buat heading 1. Kemudian abstrak yang ini kita buat heading 1 juga. Kemudian pendahuluan heading 1. Kalau seandainya posisinya itu umpamanya seperti ini ya, normalnya itu seperti ini tuh. Nah, ini dia normalnya. Ketika kita klik heading 1, maka bentuknya seperti ini. Kita maunya dia di tengah dan tulisannya hitam. Kita klikkan dan di heading 1 pilih modify. Bagian sini pilih tengah. Warnanya pilih hitam. Ini jenis tulisan dan ini ukuran tulisan. Klik OK. Seperti itu ya.
Metode kita buat heading 1. Hasil studi pustaka kita buat heading 2. Nah, ini kan berubah dah. Kita lihat, modify lagi. Wah, ternyata cuman 11 ukurannya. Kita mau 12, klik 12. Lalu oke. Ini juga heading 2. Heading 2 juga. Tahapan penelitian heading 2. Hasil dan pembahasan heading 1. Perancangan model database heading 2. Atribut objek wisata heading 2. Rancangan database juga 2. Pokoknya judul-judul besar aja kita buat headingnya. Yang paling besar heading 1. Yang besar nomor 2 heading 2. Nomor 3 heading 3. Karena dokumen kita ini hanya pakai heading 2, kita sampai 2 aja. Tapi caranya sama, tidak membingungkan. Pokoknya caranya seperti ini nanti. Simpulan heading 1. Daftar pustaka kita buat juga. Heading 1. Karena nanti daftar pustaka, kita buat aja dulu ya. Kita perlihatkan aja dulu nanti, baru kita edit. Oke. Sekarang masing-masing bab dan subbab telah kita beri heading atau style. Cara membuat daftar isi otomatisnya, pastikan kursornya berada di sini. Berarti nanti daftar isinya sebelum pendahuluan ya. Klik reference, ada tabel of content. Kita pilih yang automatic table 2. Table of content. Klik. Oke, seperti ini dia ya. Jadi ini tabelnya seperti ini dia. Kalau seandainya ini kurang bawah, kita bawahkan aja. Oke. Telah dibuat lembar tersendiri untuk daftar isi. Tulisan table of content ini bisa ditukar. Daftar isi. Warnanya juga bisa ditukar. Blok. Pilih yang hitam. Pilih dia tengah. Oke. Kan halamannya dia otomatis ngikut. Nah, walaupun kita belum memberi halaman. Tapi kita pada video kali ini tidak fokus pada halaman. Kita fokus hanya pemberian daftar otomatis. Oke, seperti ini ya yang terjadi. Bagaimana nanti ada perubahan gitu ya. Umpamanya ada tulisannya bab 1 di sini pendahuluan. Kita buat bab 1. Ya, bab 1 pendahuluan. Ininya telah kita tambah bab 1. Tapi di daftar isinya kok nggak berubah gitu ya. Tetap pendahuluan juga. Caranya klik, pilih update tabel, pilih kalau ya update page number only, itu artinya kita mengupdate hanya halaman saja atau page number. Kita mengupdate apa yang kita masukkan ke dalam makalah kita. Maka update entire table. Ini artinya kita mengupdate bab dan subbab yang telah dikasih heading. Oke. Maka dia akan menambah ya. Bab 1 pendahuluan. Pertanyaannya, apa sih fungsinya? Gitu ya. Yang pertama fungsinya itu memudahkan kita dalam pembuatan daftar isi. Yang kedua, memudahkan kita untuk menuju ke lokasinya. Umpamanya ada cara mencapai lokasi, subjek objek wisata. Kita tidak perlu scroll ke bawah seperti ini, kelamaan. Kita tahan kontrol, kita klik judulnya. Maka dia langsung menuju ke cara mencapai lokasi objek wisata seperti itu. Contoh lagi, rancangan database, kita ingin langsung ke sana. Tahan kontrol, klik judulnya. Nah, langsung dia menuju ke rancangan database. Itulah cara
membuat daftar isi otomatis. Selanjutnya kita membuat daftar tabel otomatis pula. Oke, lembarnya tersendiri. Di sini kita buat sebelum bab 1. Kita cari tabel, khusus tabel saja. Ini dia, ini gambar. Kita cari yang tabel, ini dia. Umpamanya nama seperti ini, tabel 1, atribut objek wisata. Ini kita potong aja, Ctrl X gitu ya. Pergi kita ke insert caption. Nah, ini dia. Insert caption. Ini masih labelnya figur, karena ini figur. Kita rubah menjadi tabel. Seandainya kalau tabelnya tidak ada, bisa diklik new label. Nanti kita membuat label baru di sini. Karena ini sudah ada, kita klik tabel. Tabel 1. Kita pastikan yang tadi. Hilangkan namanya. Tabel 1 atribut objek wisata. Oke. Seperti itu ya. Kita ulang, lokasinya nggak pas. Oke. Karena posisinya masih di rata kiri, kita ratakan, tengahkan. Ctrl E. Kemudian blok bisa warnanya dirubah. Tuh, tabel 1. Ingat ya, tabel 1 sudah. Kita masuk tabel 2. Ctrl X untuk memotong ya. Insert caption lagi, otomatis ini mengurutkan langsung dia kedua. Oke. Kita blok, buat tulisannya hitam, buat di rata tengah. Kemudian tabel 3 sama caranya. Insert caption. Ingat ya, menu reference. Tabel 3. Oke, kita Ctrl E. Kita hitamkan. Kemudian tabel 4 sama ya, tidak perlu saya jelaskan lagi, tinggal lihat aja videonya. Kita ketengahkan, kemudian ini kita jadikan warna hitam kembali. Kemudian tabel 5 sama juga caranya seperti itu juga. Insert caption, pastikan di sini. Karena nama tabelnya dan nomor tabelnya udah ada otomatis. Kita hapus yang kita cut tadi. Blok ganti hitam. Masuk tabel 6. Kemudian tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Jumlah tabel terserah ya, tergantung makalah atau skripsi kita. Sama halnya dengan heading tadi.
Kalau ada subbabnya yang banyak, buat tabel 12. Oke. Tabelnya hanya sampai 12. Langsung kita buat di daftarnya ya. Di sini ya, sebelum bab 1. Caranya kita klik insert table of figure. Klik. Maka dia muncul. Kalau kita mau gambar nanti muncul, kita klik gambar. Karena kita masih tabel, kita klik tabel saja. Langsung klik OK. Oke. Otomatis dia akan membuat ya daftar tabelnya sesuai halaman. Adalah kita buat judulnya tabel. Ini kita ke bawah kan. Oke, daftar isi, daftar tabel, kita tambah lagi satu daftar gambar. Sama halnya kayak yang tadi ya. Kita beri caption. Gambar 1, potong, insert caption. Nah, tabelnya ganti dengan gambar. Seperti ini. Nah, itu. Kita pastikan yang tadi. Karena gambarnya ada 2, kita hapus 1. Kita ketengahkan lagi. Gambar 2. Gambar 3. Cari gambar ya. Gambar 3. Gambar 4. Kemudian ternyata ada dua gambar di sini rupanya. Seperti ini ya. Yang ini gambar 4. Yang ini kita hapus. Kita taruh namanya di sini. Kita rapikan dulu. Ini kita buat dia di belakang teks saja supaya tidak mengganggu. Oke, pergi ke referen, insert caption gambar 5. Seperti ini. Ini gak ada namanya. Oke, cuman sampai 5 ya. Pergi lagi ke sesudah daftar tabel tadi. Ini daftar tabel. Klik di sini. Insert table of figure. Walaupun namanya tabel, tapi di dalamnya nanti ada pilihan. Nah, pilihannya di sini, caption.
option label. Yang tadinya tabel, sekarang kita gambar. Klik OK. Itu ya. Lalu kita buat daftar gambar. Untuk mengupdate-nya sama ya caranya. Contohnya seperti ini. Gambar 1 hasil studi pustaka. Ada penambahan umpamanya di sini. Hasil studi pustaka Indonesia gitu ya. Tentu kan sudah ada penambahan kata. Di sini udah berubah. Tapi di sininya kok nggak berubah gitu ya. Samanya caranya tidak sama seperti tadi. Reference. Nah ini dia. Update table. Pilih yang sama pilihannya yang tadi halaman saja, yang ini apa yang kita tambahkan. Klik OK. Nah, otomatis dia menambah yang pustaka. Oke, mungkin demikian dulu video kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, kemudian daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis. Ini kita enterkan ke bawah supaya dia tidak sama package-nya. Oh ya, satu lagi. Ini daftar pustakanya biasanya kita tidak ada halaman ya. Cara menghilangkan halaman berarti kita harus tulis manual tuh daftar pustakanya. Headingnya kita buang. Headingnya kita buang. Buat normal saja. Normal. Pergi lagi ke daftar isi. Kita update. Ya, daftar pustakanya hilang. Kita buat manual. Daftar pustaka. Seperti ini kan. Baru kita rapikan. Oke, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Yang jelas ini sangat bermanfaat ya bagi yang ingin mahir dalam pengoperasian Microsoft Word. Semua jenis ya, baik itu Microsoft Word 2007, 2010, 2012, 13 dan paling terakhir 2016 ya kalau nggak salah. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman semua. Berbagi itu indah, karena berbagi tentang ilmu itu adalah ibadah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.